Halo, salam jumpa lagi dalam pertemuan untuk membahas bahan kajian pengauditan. Kali ini kita akan membahas tentang audit atas siklus pendapatan atau penjualan. Kita akan membahas tentang audit atas transaksi penjualan, meliputi audit atas pengendalian dan audit atas substantif atas transaksi. Namun dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang audit atas pengendalian. Pertama kita harus memahami dulu prosedur atau proses dalam siklus penjualan. Dalam siklus penjualan, pelanggan akan memasukkan order pembelian kepada entitas, di mana order pembelian itu biasanya tidak sesuai dengan format yang ada di perusahaan, sehingga bagian penjualan akan menginput order pembelian dari pelanggan itu menjadi order penjualan, di mana order penjualan ini akan dikirimkan ke fungsi kredit. Fungsi kredit ini akan mengotorisasi apakah penjualan tersebut pantas diberikan atau diotorisasi kreditnya. Kemudian order penjualan juga harus diberitahukan kepada atau ditembuskan kepada bagian akuntansi, yaitu memegang piutang usaha atau kartu pelanggan. Kemudian order penjualan itu juga diberikan kepada bagian penagihan, diberikan kepada bagian pengepakan dan pengiriman, dan dikirimkan kepada bagian gudang. Jadi fungsi-fungsi ini harus mengetahui atau menerima order penjualan untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan bagi pemenuhan order pelanggan tersebut. Nah, dalam persetujuan kredit, fungsi kredit akan menganalisis kelayakan pemberian kredit. Hasil analisis kredit itu akan diberikan kepada bagian penagihan, diberikan juga kepada bagian akuntansi piutang sebagai pemberitahuan, dan diberikan juga kepada bagian penjualan untuk diberitahukan kepada pelanggan apakah kreditnya layak diberikan. Nah, pada tahap ini bagian penagihan dan piutang usaha sudah memiliki dua dokumen. Perhatikan bahwa fungsi kredit itu biasanya harusnya terpisah dengan fungsi penjualan. Kenapa? Karena fungsi kredit nanti akan menganalisis kredit yang layak diberikan, sehingga kredit macet bisa diminimalkan. Apabila ini disatukan, tentunya penjualan akan memaksimalkan penjualan dengan mengabaikan kredit, karena mereka akan dinilai sebesar penjualan yang akan dilakukan oleh bagian penjualan. Dengan demikian, fungsi kredit dan fungsi penjualan tidak layak disatukan, harus dilakukan pembagian tugas. Nah, untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin tidak layak atau tidak ekonomis untuk membedakan ini, maka harus dilakukan supervisi. Pengeluaran barang itu dilakukan ketika fungsi gudang menerima pemberitahuan adanya order penjualan, kemudian dia akan mengeluarkan barang. Nanti bukti order penjualan itu akan menjadi slip pengeluaran barang yang diserahkan kepada pengepakan dan pengiriman. Kemudian bagian gudang juga memberikan itu kepada bagian akuntansi untuk memutakhirkan kartu sediaan. Kemudian ketika barang sudah diterima bagian pengepakan dan pengiriman, barang disiapkan, kemudian dikirim, kemudian bagian pengiriman akan membuat bukti pengiriman, ya, bukti pengiriman, dan diberikan kepada pelanggan. Nanti pelanggan akan menandatangani atau membuat bukti penerimaan barang yang diserahkan kepada bagian pengiriman. Selanjutnya, bukti pengiriman atau penerimaan barang tersebut akan diberikan satu kepada bagian akuntansi atau kartu piutang usaha, dan satu lagi akan diberikan kepada bagian penagihan sebagai dasar untuk membuat penagihan. Di sini perhatikan pengendalian interkuncinya bahwa penagihan dilakukan setelah barang dikirimkan, ya, setelah barang dikirimkan. Mengapa demikian? Karena bisa saja kalau penagihan dan pengiriman bersamaan atau sebelum dilakukan, bisa saja yang ditagih tidak sesuai dengan barang yang dikirimkan. Untuk itu penagihan dan pengiriman itu dilakukan terpisah, dan penagihan dilakukan setelah barang dikirim. Itu pengendalian internal kuncinya. Kemudian kita masuk ke proses berikutnya, penagihan dan pencatatan ke kartu pelanggan. Ini dilakukan setelah bagian penagihan menerima bukti pengiriman barang.
Kemudian bagian penagihan akan membuat faktur. Faktur tersebut akan diberikan ke pelanggan, diberikan juga kepada akuntansi atau kartu piutang usaha untuk memutakhirkan kartu piutang usaha. Perhatikan di sini, faktur dibuat setelah ada order penjualan, setelah ada persetujuan kredit, setelah ada bukti pengiriman dan penerimaan barang. Jadi, bisa dikatakan penjualan atau piutang benar-benar ada ketika faktur itu memiliki dokumen pendukung order penjualan, persetujuan kredit, dan bukti pengiriman dan penerimaan barang. Oke. Kemudian di bagian akuntansi, apabila dia terima faktur, maka bagian piutang ini akan memeriksa kesesuaian faktur dengan berbagai dokumen dan mencatat ke kartu piutang. Pencatatan ke kartu piutang dilakukan setelah seluruh dokumen telah sesuai, sehingga pencatatan ke kartu piutang itu sesuai dengan atau cocok dengan penjualan yang ada di faktur penjualan. Nah, kita masuk ke proses pencatatan ke buku besar. Setelah bagian penagihan nanti melakukan pembuatan faktur, dia sekaligus mengupdate atau mencatat ke jurnal penjualan. Dalam sistem terkomputerisasi ini mungkin akan dilakukan software. Kemudian dari jurnal penjualan dia akan memindahkan total dari penjualan dan piutang usaha itu ke dalam lembar jurnal. Lembar jurnal ini berfungsi sebagai jurnal umum untuk memindahkan ke buku besar. Nanti akan diserahkan ke akuntansi buku besar, nanti akuntansi lah yang memosting ini ke buku besar. Itu sistem manual. Dalam sistem terkomputerisasi ini dilakukan seluruhnya oleh komputer. Nah, setelah pencatatan penjualan, transaksi penjualan terjadi, selanjutnya proses berikutnya adalah penerimaan kas dari piutang usaha. Biasanya pelanggan akan mendatangi fungsi penerimaan kas. Bisa saja sebenarnya pelanggan melakukan transfer atau mengirim cek ke fungsi penerimaan kas. Nah, nanti fungsi penerimaan kas akan memeriksa bank kalau memang ditransfer. Kalau tidak, dia akan membuat bukti penerimaan kas dan mencatatnya, bukti kas masuk, dan mencatatnya ke dalam jurnal penerimaan kas. Kemudian bukti kas masuk itu satu lembar, selain yang diarsipkannya akan dikirim ke akuntansi piutang usaha. Kemudian nanti fungsi penerimaan kas juga akan menotal seluruh penerimaan kas harian dan dibuatkan lembar jurnal untuk diposting ke akuntansi buku besar. Perhatikan bahwa pencatatan ke jurnal itu bukan dilakukan oleh bagian akuntansi atau buku besar, tapi dilakukan oleh fungsi penerimaan kas. Oke, begitu juga nanti bagian piutang usaha akan mengkreditkan piutang tersebut dari di kartu piutang. Nanti secara periodik harus dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan. Ini verifikasinya dilakukan biasanya oleh auditor internal atau fungsi lain yang melakukan verifikasi kesesuaian antara saldo di buku besar dengan total saldo masing-masing kartu piutang. Gitu ya. Itu pengendalian internal kunci atau key internal control-nya. Nah, baik. Inilah proses bisnis dari penjualan sampai dia penerimaan kas dari piutang usaha. Nah, bagaimana retur dan penyisian penjualan? Nah, retur ini dilakukan kalau barang dikembalikan dan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan kita. Sedangkan penyisian penjualan itu adalah kesepakatan yang dilakukan oleh pelanggan dan perusahaan terkait dengan kerusakan barang, misalnya dengan melakukan pengurangan harga. Itu penyisian penjualan. Jadi barang tidak dikembalikan tetapi ada pengurangan, disisihkan. Nah, untuk retur diterima barang, kemudian pengurangan piutang dan pengembalian kas. Nah, ini tidak sembarang dilakukan, ya. Harus ada memo retur penjualan, kemudian untuk menghapus piutang adalah memo penghapusan piutang, itu buktinya ya. Jadi tidak sembarang dilakukan ketika terima barang, ada memo penerimaan barang atau memo retur penjualan. Kemudian nanti penghapusan piutang dilakukan setelah ada memo penghapusan piutang yang disetujui oleh manajemen. Jadi kamu harus hati-hati ketika mengaudit siklus ini, maka bukti-bukti itu harus menjadi perhatian dari auditor.
Nah, bagaimana penghapusan piutang? Penghapusan piutang juga harus ada bukti pengajuan kebangkrutan oleh pelanggan atau rekomendasi agen penagihan. Inilah dasar oleh manajemen untuk melakukan penghapusan piutang. Nah, kita masuk kembali sekarang ke apa sih tujuan audit transaksi penjualan? Nah, berdasarkan asersinya, asersi keterjadian, tujuannya adalah penjualan yang dicatat merupakan pengiriman yang dilakukan kepada pelanggan yang tidak fiktif. Artinya, seluruh penjualan memang dikirimkan atau dilakukan kepada pelanggan-pelanggan yang memang benar-benar ada. Sehingga bisa diyakinkan bahwa penjualan tersebut benar-benar terjadi pada periode tersebut. Berikutnya, asersi kelengkapan. Artinya apa? Tujuannya adalah bahwa seluruh transaksi penjualan yang benar-benar terjadi loh. Jadi artinya benar-benar terjadi, dokumen sumbernya benar-benar ada dan telah diotorisasi. Ya, itu artinya benar-benar terjadi, telah dicatat, gitu ya. Telah dicatat, tidak ada lagi faktur yang benar-benar terjadi itu yang tercecer atau tidak dicatat. Asersi akurasi, penjualan yang dicatat merupakan jumlah barang yang dikirim dan telah tepat ditagih dan dicatat. Ini tujuan kita melakukan audit. Sedangkan asersi pemostingan dan pengaktisaran, tujuannya adalah penjualan telah diposting dengan tepat ke kartu piutang dan buku besar dan diiktisarkan dengan tepat. Satu lagi adalah asersi klasifikasi. Ya, verifikasi penjualan telah dilakukan dengan tepat dan asersi ketepatan waktu penjualan dicatat pada periode yang tepat. Jadi ada 6 tujuan audit untuk transaksi penjualan. Nah, kita lihat, ini ikhtisar dari proses bisnis tadi. Ikhtisarnya, ya, untuk kelompok penjualan, biasanya akun yang terkait itu adalah penjualan dan piutang usaha. Fungsi bisnis yang terkait adalah pemrosesan order pelanggan, otorisasi kredit, pengiriman barang, penagihan pelanggan, dan pencatatan penjualan. Sedangkan dokumen-dokumen yang terkait adalah order pelanggan, order penjualan, dokumen pengiriman, faktur penjualan, arsip transaksi penjualan, jurnal atau daftar penjualan, arsip induk piutang usaha atau sering disebut kartu pelanggan, daftar piutang usaha, dan laporan bulanan piutang usaha. Artinya, dalam manajemen yang baik, setiap bulan itu harus dikirimkan statement of account ya kepada pelanggan sebagai pemberitahuan jumlah piutangnya. Ya, jumlah piutang kita, jumlah hutangnya yang masih outstanding kepada perusahaan. Nah, kelompok transaksi penerimaan kas biasanya itu akun kas atau bank dan akun piutang usaha. Fungsi bisnisnya, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Bukti-bukti yang terkait dengan itu adalah bukti penerimaan kas, daftar penerimaan kas, arsip transaksi penerimaan kas, dan jurnal penerimaan kas. Ini summary dari yang tadi. Sementara untuk penghapusan piutang, retur dan penyisian penjualan, itu penjualan pada piutang usaha, penjualan, akun penjualan dan piutang usaha. Fungsinya pemrosesan dan pencatatan retur dan penyisian penjualan, bukti penerimaan barang, memo kredit, jurnal retur penjualan itu dokumen dan catatannya. Nah, untuk penghapusan piutang, akun yang terkait itu adalah piutang usaha, penyisian kerugian piutang usaha. Biasanya debitnya penyisian kerugian piutang usaha, debitnya penyisian kerugian piutang usaha, kreditnya piutang usaha. Fungsi bisnisnya adalah penghapusan piutang usaha. Dokumen dan catatannya adalah formulir otorisasi penghapusan piutang usaha dan lembar jurnal atau jurnal umum. Oke. Nah, proses yang berikutnya adalah kerugian piutang usaha. Ya, ini biasanya dilakukan tiap akhir periode untuk mengestimasi biaya kerugian piutang usaha setiap periode. Biasanya kalau kamu tahu, debitnya adalah biaya kerugian piutang, kreditnya adalah penyisian kerugian piutang. Jadi fungsi bisnisnya penyisian kerugian piutang,
Biasanya dokumen dan catatan yang digunakan adalah lembar jurnal atau jurnal umum. Auditor perlu memahami proses ini, fungsinya, dokumen dan catatannya, dan akun-akun yang terkait. Nah, berikutnya setelah Anda memahami proses bisnisnya, Anda juga sudah memahami pengendalian untuk penjualan. Nah, kita lihat tadi sudah saya katakan bahwa pengendalian internal kuncinya pertama adalah pemisahan tugas yang memadai. Ya. Yang pertama, akses terhadap kas dipisahkan dari personil yang melakukan pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Ya. Akses terhadap kas dipisahkan dari personil yang melakukan pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Kemudian otorisasi kredit dipisahkan dari bagian penjualan. Kemudian berikutnya personil yang menginput data penjualan harus terpisah dengan personil yang melakukan pembandingan atau pengecekan kesesuaian data. Ya. Perhatikan bahwa pemisahan tugas memadai ini untuk perusahaan-perusahaan yang kecil mungkin tidak memungkinkan dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Bisa saja fungsi ini disatukan kepada satu orang, namun Anda harus memperhatikan harus ada compensating control atau pengendalian yang mengimbangi ya, mengimbangi kekurangan pengendalian itu. Misalnya tidak ada pemisahan tugas yang memadai. Ya. Bagaimana caranya? Kamu harus melihat apakah supervisi dilakukan dengan ketat. Ya, supervisi harus dilakukan dengan pengamatan terus-menerus dan pengawasan yang ketat. Gitu ya. Nah, pemisahan ini biasanya fungsi otorisasi, fungsi operasi, dan fungsi pencatatan itu nggak boleh disatukan. Namun kalau memang terpaksa disatukan, Anda harus melihat compensating control-nya, yaitu adanya supervisi dan atau pengawasan yang terus-menerus ya terhadap fungsi tersebut. Nah, otorisasi yang tepat ini juga tadi pemisahan tugas, pengendalian internal kuncinya, otorisasi yang tepat. Otorisasi umum dapat dilakukan oleh komputer. Kredit diotorisasi sebelum penjualan dilakukan. Barang dikirim setelah diotorisasi. Harga dan syarat penjualan harus diotorisasi. Ini bisa dilakukan oleh komputer. Namun otorisasi khusus penandatanganan memang harus dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab. Kemudian pengendalian internal kunci, dokumen dan catatan yang memadai. Kita tadi telah mengidentifikasi dokumen dan catatan itu, baik dalam sistem terkomputer maupun dalam sistem manual. Dokumen dan catatan itu harus ada ya. Ini dokumen dan catatan di tabel tadi, bukti penerimaan kas dan lain sebagainya. Ini harus memadai. Ya. Kemudian dokumen dipranomori dan dipertanggungjawabkan. Tidak boleh dipranomori tapi tidak dipertanggungjawabkan. Kalau dipranomori harus dipertanggungjawabkan. Mengapa demikian? Nah, kenapa dokumen harus dipranomori? Dokumen-dokumen yang dipranomori akan menyediakan jejak audit, ya, jejak audit. Yang kedua, mengurangi penyalahgunaan dokumen, ya, mengurangi penyalahgunaan dokumen. Kadang-kadang ada juga dokumen-dokumen itu yang memiliki nilai moneter yang signifikan ya, jadi jangan disalahgunakan. Kemudian harus dipertanggungjawabkan. Kalau ada kehilangan nomor, itu jangan dibuang, itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak boleh dikoyak-koyak, harus dipertanggungjawabkan. Kenapa salah gitu ya. Kalau hilang pun, hilangnya bagaimana, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Dokumen harus dipranomori dan dipertanggungjawabkan. Ingat fungsinya apa? Mengurangi penyalahgunaan dokumen. Yang kedua adalah dokumen yang dipranomori akan menyediakan jejak audit. Ya, jejak audit. Kemudian pengendalian internal kunci berikutnya adalah laporan bulanan yang dikirim kepada pelanggan kredit. Dengan pengiriman laporan bulanan ini, kita bisa mengingatkan konsumen kita, dan mengingatkan mereka untuk memeriksa hutang mereka kepada kita, sehingga data hutang kita tetap terjaga dengan baik dan pembayarannya juga bisa terlaksana.
Prosedur verifikasi internal oleh personil yang independen. Ya, jadi bukan yang terlibat dalam transaksi. Bisa juga dilakukan oleh internal auditor, satuan internal auditor, atau fungsi lain yang bertugas dalam pengawasan, tapi bukan orang yang terlibat dalam transaksi. Oke. Nah, setelah pengendalian internal kunci ini kamu pahami, kamu harus memperoleh pemahaman atas SPI, yaitu dengan membuat kuesioner pengendalian internal. Ya, ini bisa Anda lihat, buat dalam tabel-tabel begini, tujuan audit di atas, kemudian pengendalian internal kuncinya tadi, ya, ini contoh yang kedua, tujuan audit kedua, ini tujuan audit ketiga, 4, 5, kita pindahkan, jadi mereka kita minta menjawab ya atau tidak. Nah, perhatikan, setelah dijawab itu, selain kuesioner pengendalian, Anda juga bisa melakukan pengamatan, ya, pengamatan, inspeksi dokumen, ya, untuk mengetahui pengendalian itu benar-benar dilaksanakan atau tidak, ya. Kemudian juga Anda bisa menggambarkannya dalam bentuk flowchart. Nah, apabila kuesioner pengendalian sudah dijawab, maka jawaban tidak menunjukkan defisiensi pengendalian. Risiko pengendalian direncanakan ditetapkan untuk setiap tujuan audit. Risiko pengendalian rendah apabila semua pengendalian berjalan. Jawaban di kuesionernya ya. Risiko pengendalian sedang ada unsur pengendalian yang tidak dilakukan. Risiko pengendalian tinggi, ada unsur pengendalian yang tidak dilakukan dan material memengaruhi salah saji laporan keuangan. Oke, itu tentang kaitan dengan pemahaman tadi dengan risiko pengendalian yang direncanakan. Kemudian kita lihat setelah itu kita melakukan pengujian pengendalian. Luas pengujian pengendalian ditentukan atas pertimbangan untuk perusahaan publik. Auditor harus melakukan pengujian ekstensif atau atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahan terhadap laporan auditor. Untuk perusahaan non-publik, luas pengujian pengendalian itu tergantung pada keefektifan pengendalian dan sejauh mana auditor yakin bahwa pengujian itu dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. Jadi luas pengujian pengendalian sebanyak apakah bukti yang harus kita peroleh atau berapa waktu yang harus kita habiskan untuk pengujian pengendalian itu sangat ditentukan oleh judgement, ya, pertimbangan auditor senior. Jadi kita harus melihat bagaimana aplikasi perancangan dan penerapan pengendalian di perusahaan tersebut. Dalam menentukan tingkat keandalan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan kenaikan biaya pengujian pengendalian dibandingkan dengan penurunan pengujian substantif yang potensial. Ya. Apa maksudnya? Harus mempertimbangkan kenaikan biaya pengujian pengendalian. Tidak, kalau memang banyak dilakukan pengujian pengendalian, maka waktu dan biaya akan semakin meningkat. Dan bandingkan apakah dengan penaikan biaya atas pengujian pengendalian itu menurunkan pengujian substantif nantinya. Jangan udah luas banyak pengujian pengendalian, kita lakukan juga banyak pengujian substantif, itu tidak ekonomis, ya. Tingkat risiko pengendalian yang rendah akan meningkatkan pengujian pengendalian. Ini kenaikan risiko deteksi dan penurunan pengujian substantif. Jadi kalau risiko pengendalian rendah, risiko deteksi tinggi. Artinya apa? Pengujian substantif sedikit, ya, pengujian pengendalian yang banyak. Kebalikannya, kalau risiko pengendalian tinggi, pengujian pengendalian nggak usah terlampau banyak, namun pengujian substantif yang ditingkatkan. Jadi ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Ya, ini prosedur auditnya. Kredit disetujui secara otomatis oleh komputer, misalnya, ya, pengendalian internal kuncinya setelah dibandingkan dengan batas kredit yang diotorisasi. Kemudian prosedur pengujian pengendaliannya adalah lakukan pemeriksaan pesanan pelanggan untuk membuktikan adanya persetujuan kredit. Penjualan didukung oleh dokumen pengiriman yang diotorisasi dan pesanan pelanggan yang disetujui. Ini kamu dapat setelah melakukan pemahaman, ya. Maka kamu lakukan prosedur pengujian pengendalian, periksa faktur penjualan dan kelengkapan dokumen pendukung, serta periksa apakah ada otorisasi.
total kuantitas yang dikirim selalu dibandingkan dengan total kuantitas yang ditagih. Apa yang kamu lakukan untuk pengujian pengendalian? Periksa lembar pembandingan yang dibuat oleh personil pengendali data. Kemudian berikutnya, laporan piutang dikirimkan kepada pelanggan setiap bulan. Nah, ini kamu melakukan observasi apakah laporan bulanan dikirimkan. Dan periksa apakah memang dokumentasinya. Dokumen pengiriman dipramonomori dan dipertanggungjawabkan setiap minggu. Nah, kalau misalnya ini dijawab, lakukan pengurutan dokumen pengiriman. Apakah memang betul dipranomori? Nanti kalau nggak berurut dia akan nggak dipranomori. Ya, kalau dipertanggungjawabkan atau tidak, minta laporannya. Personil yang berbeda melakukan penagihan, pencatatan penjualan, dan penanganan penerimaan kas. Nah, ini kamu melakukan observasi pelaksanaan transaksi penjualan dan penerimaan kas. Apakah memang dilakukan oleh orang-orang yang terpisah? Dokumen pengiriman diserahkan kepada bagian penagihan setiap hari dan ditagihkan keesokan harinya. Misalnya faktanya kamu peroleh begitu. Maka kamu periksalah kesesuaian dokumen pengiriman dan faktur penjualan. Ya, ini melakukan inspeksi. Periksa kesesuaian dokumen pengiriman dan faktur penjualan. Nah, inilah berikutnya nanti kita akan belajar tentang pengujian substantif minggu depan. Namun inilah tahapan yang kamu lakukan untuk melakukan pengujian pengendalian. Nanti hasil dari pengujian pengendalian ini kamu akan menyimpulkan apakah pengujiannya telah dirancang dan diimplementasikan dengan memadai. Ya, kalau diimplementasikan dan dirancang dan diimplementasikan dengan memadai, maka ini akan mengkonfirmasi atau tidak mengkonfirmasi apa yang kamu peroleh sewaktu pemahaman. Demikianlah pengujian pengendalian untuk transaksi penjualan. Semoga pembahasan ini akan menambah wawasan kita dalam auditing. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kajian auditing berikutnya. Terima kasih.